hari ini kita memperkenalkan 3 produk ya. Yang satu dalam 2 varian, yaitu magnetic drill ya. Yang ini versi kecilnya bisa mengebor sampai diameter 35 mm. Dan yang versi besarnya bisa mengebor 60 mm ya. Ini adalah hal yang sangat memudahkan pekerjaan karena dia mempunyai satu fungsi sesuai dengan namanya, yaitu fungsi magnet ya kepada besi ya, dan supaya dia melekat ya. Di sini ada tulisan bahwa dia magnetic adhesion, yaitu melekat ya dengan kekuatan 15.000 Newton ya. Yang kecil dengan kekuatan 10.000 Newton. Karena tentunya waktu kita mau mengebor, dia harus bisa melekat sehingga tenaganya tetap stabil dan pengeboran itu bisa mendorong ke bawah dengan kekuatan dia tetap stabil dan tidak ikut. Kita bisa lihat di sini ada switchnya ya, yaitu ada on off switch ya. Ini adalah switch untuk menyalakan fungsi on off daripada magnet ya, fungsi magnet ya. Jadi kalau saya pencet seperti ini, nah kita lihat harus sampai warnanya adalah hijau ya, bisa lihat ya. Nah, kenapa ini penting? Karena waktu dia hijau berarti fungsi dari magnet itu telah berfungsi secara maksimal ya, dengan kekuatan 15.000 Newton tadi ya. Lalu nah kita pakai namanya annular cutter ya. Oke, kenapa ini penting untuk kita memperkenalkannya? Annular cutter yang baik pun memerlukan pilot pin ya. Kenapa memerlukan pilot pin? Di sini pilot pin ini melakukan 2 hal. Pertama, central drill ya, dan yang kedua dia memberikan signal untuk lubrikan atau pendingin ya, sehingga pendingin tersebut waktu dia memulainya dia akan mendorong ke atas, maka pendingin ini menerima signal untuk memberikan lubrikan yang cukup sehingga mengurangi panas daripada gesekan pekerjaan ya. Oke, ini penting ya. Di sini ada baut ya, 2 ya. Nah, baut ini berfungsi supaya kita bisa meninggikan atau menurunkan pengeboran tersebut. Di sini ada giginya. Pastikan gigi tersebut, Anda lihat dari belakang sini ya, ada diberikan gemuk ya, sehingga waktu tarik turun dia tetap terjaga ya. Kedua, tentunya berkaitan dengan kecepatan ya, A sama B ya. Nah, apa artinya teman-teman ya? Ini yang kita harus tahu bagaimana caranya untuk memutar, karena di sini kejadian waktu ada mutar di sini, maka dia posisinya akan kena stuck. Kenapa? Karena di dalamnya ada gear. Nah, waktu Anda melakukan itu, Anda perlu menyesuaikan di sini, mencari posisinya sampai pas, baru bisa naik ke atas atau turun ke bawah. Nah, diputarnya bukan bagian sini, tapi bagian bawah ya, mencari posisi yang pas ya, lalu udah cari yang pas, baru posisinya pas, baru bisa turun lagi ke bawah atau naik ke atas. Kita ingin memperjelaskan bagaimana memasang annular cutter pada mesin. Kalau kita lihat, pertama seperti yang tadi kita bicarakan, pilot pin perlu dimasukkan dahulu ya. Ini sangat penting ya, pilot pin perlu ada. Jadi pilot pin adalah bagian daripada annular cutter, meskipun dia bisa dipakai berulang karena yang mengebor adalah TCP-nya. Di bawah ini pisaunya ya. Lalu kalau kita lihat ada 2 dekokan ya, ada 4 dekokan, 1, 2, 3, 4. Tapi alat di sini yang mengencangkan hanya 2. Jadi kita harus masukin posisi yang pas, kita kencangkan, dan adalah bagian daripada produk kita memberikan kunci L ya. Nah, kunci L tersebut dipakai untuk mengencangkan dan membukanya ya. Pertama-tama yang perlu dilakukan ada on magnet, kelihatan warnanya hijau, lalu kita pencet on pemutaran. Nah, perhatikan
waktu saya pencet on, lubrikan belum turun. Hanya waktu kita mulai pengeboran, pilot pin mendorong ke atas, maka lubrikan turun. Ya. Kenapa lubrikan penting? Karena lubrikan itu membuat pekerjaan kita itu tidak kebakar bagian apa? Tidak terlalu panas, mengurangi panas, memberikan kelicinan yang cukup sehingga pengeboran dijalankan lebih maksimal. Kita mengedukasi bagaimana membuka baut, ya. Dengan kalau ketemu baut yang sangat kencang, maka mata bor dengan tenaga kita memegang seperti ini tidak cukup untuk mengeluarkan torsi yang sebenarnya. Kita perlu dibantu oleh tools, alat yang lebih memudahkan pekerjaan kita. Nah, di sini ada kunci L Toho dengan setnya yang mempunyai inovasi untuk kita lebih baik memakai produk kunci L tersebut, ya. Kita lihat di sini. Di sini banyak lubang tersebut yang akan memudahkan kita masukkan ke dalam, ditutup seperti ini. Setelahnya kita bisa lihat, ya, kalau saya buka, nah tenaga kita akan lebih maksimal, ya. Nah, jika kalau kita memakainya tanpa handle, maka torsi yang kita mampu berikan tidak sebaik jika kita dibantu dengan handle yang lebih nyaman, ya. Oke, nah dibuka. Coba dibuka lagi. Di sini kalau sudah dibuka, kita bisa mengatur up down-nya, ya. Nah, di sini setelah itu kalau kita mau naikin, kita naikin segini, ya. Dan kita bisa mengencangkannya, ya, sesuai dengan kebutuhan dari yang kita mau bor, ya. Oke. Siap. Dikencangkan. Oke. Pertama kita pencet on, ya. Kemudian dimulai. Ini nggak main-main, guys. Don't play. Besi WF kelihatannya ringan, tapi keras sekali. Ya. Nggak main-main, ya. Ini hasil yang maksimal dari kami, ya. Kelihatan pengeboran yang sempurna, yang rapi, ya. Pakailah produk Toho, cintailah Toho for Indonesia. Terima kasih.